Resume komitmen mutu. Padli Perdana Putra SPD, peserta Latsar CPNS Kabupaten Tasikmalaya, Pusdikmin Polri 2021. Selamat menyaksikan. Pokok pikiran efektivitas organisasi berarti sejauh mana organisasi dapat mencapai tujuan yang ditetapkan atau berhasil mencapai apapun yang coba dikerjakan. Dasar untuk mengukur tingkat efektivitas adalah ketercapaian target yang telah direncanakan, baik dilihat dari capaian jumlah maupun mutu hasil kerja, sehingga dapat memberi kepuasan. Efisiensi organisasi adalah jumlah sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan organisasi. Efisiensi diukur dari ketepatan realisasi penggunaan sumber daya dan bagaimana pekerjaan dilaksanakan, sehingga dapat diketahui ada atau tidak adanya pemborosan sumber daya, penyalahgunaan alokasi, penyimpangan prosedur, dan mekanisme yang keluar alur, sehingga tingkat efisiensi diukur dari penghematan biaya, waktu, tenaga, dan pikiran. Karakteristik ideal dari tindakan yang efektif dan efisien antara lain penghematan, ketercapaian target secara tepat sesuai dengan yang direncanakan, pekerjaan dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat, serta terdapatnya kepuasan semua pihak, pimpinan, penyelenggara, pelanggan, masyarakat, dan pegawai itu sendiri. Inovasi dalam layanan publik mestinya mencerminkan hasil pemikiran baru yang konstruktif, sehingga akan memotivasi setiap individu untuk membangun karakter dan mindset baru sebagai aparatur penyelenggara pemerintahan yang diwujudkan dalam 15 modul diklat prajabatan bentuk profesionalisme layanan publik yang berbeda dari sebelumnya, bukan sekedar menjalankan atau menggugurkan tugas rutin. Mutu merupakan salah satu standar yang menjadi dasar untuk mengukur capaian hasil kerja. Mutu juga dapat dijadikan sebagai alat pembeda atau pembanding dengan produk atau jasa sejenis lainnya yang dihasilkan oleh lembaga lain sebagai pesaing atau kompetitor. Mutu mencerminkan nilai keunggulan produk atau jasa yang diberikan kepada pelanggan atau customer sesuai dengan kebutuhan dan keinginannya, dan bahkan melampaui harapannya. Untuk menghasilkan mutu dalam pelayanan publik yang bersifat jasa, aparatur harus mampu memelihara komunikasi dan interaksi yang baik dengan masyarakat, bersifat proaktif dan inovatif dalam memenuhi kebutuhan masyarakat yang berbeda-beda. Kepuasan pelanggan antara lain dapat dilihat dari kesenangannya ketika mendapat produk atau jasa yang sesuai atau bahkan melebihi harapannya. Manajemen mutu harus dilaksanakan secara terintegrasi dengan melibatkan seluruh komponen organisasi untuk senantiasa melakukan perbaikan mutu agar dapat memuaskan pelanggan. Bill Critch dan Alexander Sindoro memperkenalkan 5 pilar dalam manajemen mutu terpadu, yaitu organisasi, produk, proses, komitmen, dan pemimpin. Ada 10 strategi yang mesti dijalankan organisasi agar pelaksanaan manajemen mutu terpadu dapat berjalan baik, yaitu 1. Menyusun program kerja jangka panjang yang berbasis mutu. 2. Membangun mindset pegawai terhadap budaya mutu. 3. Mengembangkan budaya kerja yang berorientasi mutu, bukan sekadar melaksanakan tugas rutin dan sebagai formalitas mengurutin kewajiban. 4. Meningkatkan mutu proses secara berkelanjutan. 5. Membangun komitmen pegawai untuk jangka panjang. 6. Membangun kerjasama kolegial antar pegawai yang dilandasi kepercayaan dan kejujuran. 7. Memfokuskan kegiatan dan kepuasan pelanggan baik internal maupun eksternal. 8. Beradaptasi dengan tuntutan perubahan. 9. Menampilkan kinerja tanpa cacat, tanpa pemborosan sejak memulai setiap pekerjaan.
10. Menjalankan fungsi pengawasan secara efektif untuk mengawal keterlaksanaan program kerja. Komitmen mutu berada dalam 3 tingkatan, yaitu 1. Komitmen pada level organisasi yang menetapkan nilai publik dan komitmen pemerintah untuk kualitas berdasarkan pemerintah pelanggan dan mendukung partisipasi publik. 2. Komitmen pada level hasil ditunjukkan dengan adanya penetapan standar pelayanan dalam kualitas dan kuantitas. 3. Komitmen pada level individu, misalnya sekolah swasta. Aktualisasi nilai-nilai dasar komitmen mutu dan pelaksanaan tugas aparatur akan mendorong terdapatnya budaya kerja unggul dan dapat menumbuhkan keberanian untuk menampilkan kreativitas dan inovasi. Seperti contohnya, mengaktualisasikan dalam pekerjaan, ASN harus terus membuat inovasi sesuai dengan efektivitas yang ada dan juga memikirkan efisiensi dari inovasi tersebut. Beberapa teknik atau metode perbaikan mutu diantaranya 1. Metode Plan, Do, Check, Act PDCA. 2. Diagram sebab dan akibat Cause and Effect. Aktualisasi nilai-nilai dasar komitmen mutu diantaranya orientasi kepada publik, orientasi kepada mutu, bekerja secara baik dan benar, sikap dinamis, proaktif, dan inovatif. Cara kerja tim kolektif sebagai satu kesatuan proses untuk melayani masyarakat. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk senantiasa memperbaiki mutu layanan dari aparatur penyelenggara pemerintahan, pegawai ASN, kepada publik antara lain memahami fungsi, tugas pokok, dan peranan yang diberikan institusi, memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidang pekerjaan, merencanakan target mutu layanan yang akan ditampilkan. Memahami karakter pelanggan yang akan dilayani, menguasai teknik pelayanan prima, melayani dengan hati, menerima kritik dan saran untuk perbaikan ke depan. Dalam menjalankan tugas, para pejabat dan aparatur wajib memperhatikan peraturan perundangan yang menjadi dasar hukum bagi setiap keputusan yang diambil dan tindakan yang dilakukan. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe. Jangan lupa komen agar dapat terus mengembangkan konten-konten saya ke depannya. Terima kasih.